Oke, eh, Shalom teman-teman. Malam ini kita akan melanjutkan bahan kita dan kita udah sampai di bab ke-11. Judulnya tentang kerja malas, si pemalas. Di bahan namanya Slotker. Dan di sini berbeda dengan bahan-bahan sebelumnya. Kalau biasanya ada tokoh yang bisa tokoh Alkitab yang bisa sama-sama kita lihat. Tapi di sini itu diambil dari Amsal kayak gitu dan eh, di dalam bahan ada beberapa kutipan yang mengkhususkan topik tentang malas ini dan kita juga bisa lihat sama-sama di Amsal eh, juga membahas tentang malas ini, kemalasan gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke bahan, aku akan buka sedikit dari apa ya, mungkin latar belakang atau mungkin berbagi ya wawasan tentang kitab Amsal ini gitu. Di kitab Amsal itu adalah kumpulan dari beberapa Amsal ada yang dari Salomo, ada dari Daud, ada juga dari beberapa tokoh ya. Tapi di sini di awal kitab Amsal itu kelihatan jelas Amsal ini adalah Amsal dari Raja Daud, Raja Salomo gitu, Raja Israel. Nah, Amsal ini adalah salah satu dari tiga kitab hikmat. Nah, sebelum aku lanjut, teman-teman ada yang boleh. Iya, aku nggak tahu sih bang. Dari tadi udah coba buat videonya, cuman nggak bisa. Sayang sekali. Ada yang mau berbagi? Kira-kira teman-teman ada yang eh, bisa bagikan apa maksudnya hikmat? Mendengar kata hikmat, kira-kira apa yang terlintas di pikirannya? Ada yang mau jawab? Kalau dariku mendengar kata hikmat terlintas pasti langsung ke tokoh ini ya, Salomo ya kan. Kalau di Alkitab berbicara hikmat itu tentang gimana kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika diperhadapkan dengan situasi atau keadaan kita bisa membuat suatu keputusan untuk mengatasi situasi itu gitu dari itu. Oke, thank you, Bit. Dari Bang Yo atau dari Rina, ada nambahin? Dari Rina udah pas. Dari abang, Bang Yo? Ya sama deh kayak gitu juga. Oke. Kalau dariku nambahin, hikmat ini itu asal datangnya dari Tuhan gitu. Dan apa yang kita bisa lihat dari bahan-bahan sebelumnya, mungkin aku bikin contoh si Ruth mungkin ya. Ya Ruth gitu. Ruth itu eh, Ruth atau Esther ya, atau Ayub mungkin. Kayaknya Ruth deh. Gitu bahwa si Ruth diberikan hikmat sehingga dia disebut sebagai seorang wanita yang bijaksana gitu kan dan apa mungkin ini juga sih alasannya kenapa di bahan itu dibikin secara berurut kenapa Amsal ini kitab Amsal yang membahas tentang pemalas ini di bagian tengah-tengah dan kita diperhadapkan terlebih dahulu tentang tokoh Ruth gitu seorang wanita bijaksana. Eh, nah, tadi aku singgung bahwa kitab hikmat ini itu ada tiga. Selain daripada Amsal ada juga tentang Pengkhotbah dan juga Ayub. Nah, mungkin kita belum bahas tentang kitab Pengkhotbah ya, tapi kita udah bahas kitab Ayub gitu. Dan di kalau itu Ayub ada bahan yang sebelum ini ya, ke-10 gitu. Nah, kalau kita singgung sedikit tentang Ayub ini, Ayub itu berbicara tentang bagaimana seorang Ayub yang dipandang Allah adalah seorang yang saleh
dan benar di hadapan Tuhan, gitu ya. Tapi malangnya eh, dia di dia menerima pencobaan, gitu dan pada akhirnya pun eh, sampai kitab Ayub berakhir, Ayub sendiri nggak tahu apa yang membuat hidupnya tiba-tiba eh, terjadi musibah gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, Allah sendiri yang bilang kalau Ayub ini adalah orang yang benar dan saleh di hadapan Tuhan. Tapi di akhir kitab itu, Tuhan nggak langsung menjawab pertanyaan yang benar-benar menggelisahkan Ayub. Gitu. Padahal kalau teman-teman ya serentak atau sepakat menyalahkan Ayub karena sudah melakukan dosa. Itu makanya dia tiba-tiba eh, menerima musibah gitu. Nah, sedangkan eh, pada sampai akhir kitab ini kita akan melihat bahwa Ayub tetap tetap setia dengan pandangannya bahwa eh, Allah itu adil. Tapi eh, walaupun demikian kita kita juga melihat bahwa beberapa kali Ayub mempertanyakan gitu, kenapa musibah ini terjadi gitu. Sedangkan dia sendiri adalah orang yang sudah saleh gitu mengikuti perintah Tuhan dan melakukan kebaikan. Sungguh sungguh eh, bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya gitu. Nah, kenapa aku singgung tentang kitab Ayub? Jadi teman-teman, eh, aku akan bahas juga di depan nanti. Kalau kitab Amsal ini bukan berbicara tentang janji ya, gitu. Kita akan melihat beberapa contoh-contoh di kitab Amsal eh, yang memberikan sebuah pengajaran gitu dari sebuah teladan orang-orang yang sudah menerima hikmat sebelumnya. Gitu. Jadi menurutku Amsal ini adalah isi tentang pengajaran tentang hikmat yang sudah dipakai orang-orang yang sebelumnya. Gitu. Dan ini bukan janji. Kenapa aku bilang bukan janji? Eh, mungkin aku kasih contoh kali ya. Lu teman-teman boleh baca di Amsal 10 ayat 27. Ada yang bisa baca Amsal 10 ayat 27? Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Iya. Di sini kita bisa lihat bahwa orang yang takut akan Tuhan umurnya panjang dan orang-orang fasik, orang-orang yang berdosa itu umurnya pendek. Nah, kalau kita lihat realitanya, apakah orang-orang eh, yang bisa kita lihat sendiri, orang-orang yang jahat justru yang apa matinya lama, meninggalnya lama kan? Atau mungkin kita bisa melihat bahwa orang yang hidupnya baik, rajin ke gereja, gitu dan kita lihat kesehariannya juga baik gitu kan. Tapi sedangkan tiba-tiba dia dipanggil Tuhan, meninggal kayak gitu. Nah, ini yang aku maksud tadi, Amsal ini bukan tentang janji ya teman-teman, bukan berarti eh, apa yang sudah tertulis di sini akan 100% kita terima hasilnya. Tuh, dan kita harus ubah mindset kita bahwa kalau kita melakukan perintah apa yang dikatakan di Amsal akan akan ada hasil yang akan kita terima. Nah, itu harus diperbarui gitu karena itu adalah pandangan yang salah, teman-teman. Itu dan aku memang secara pribadi ada juga setelah PI inilah gitu sadar bahwa eh, Amsal ini bukan tentang janji dan kenapa aku tadi singgung tentang Ayub? Karena kita kita lihat sendiri, justru Allah sendiri yang bilang dia adalah orang yang saleh, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, tapi dia menerima musibah, terjadi musibah.
gitu ya teman-teman. Dan inilah kitab Amsal gitu. Nah, kitab Amsal ini berisi tentang cara hidup yang baik, cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan di kitab Amsal kita bisa lihat banyak sekali aspek kehidupan yang secara praktis untuk bisa kita teladani kayak gitu. Dan contohnya seperti dalam pekerjaan, mungkin dalam ber-HPDT kerohanian, tentang hidup dalam kelompok, komunitas dan lain-lain gitu. Dan kitab ini kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan dan mengatur segala aspek yang ada di dunia ini. Artinya di dunia ini Tuhan telah mengaruniakan hikmat gitu, dan hikmat itu yang mengatur segala hal yang terjadi di dunia ini. Hal-hal yang bahkan sangat terperinci kayak gitu. Nah, dan kedepannya juga di bagian awal ini aku akan banyak eh, berfokus tentang hikmat gitu teman-teman. Hikmat adalah sifat Allah sendiri, bukan sekedar ilmu pengetahuan, dan ini mencakup tentang kemampuan sesuatu, kemampuan untuk membuat sesuatu yang baik, indah, teratur, dan berguna untuk orang lain dan diri sendiri. Gitu. Jadi hikmat ini bukan sekedar pengetahuan, gitu, bukan sekedar ilmu, tapi hikmat itu adalah ada actionnya, gitu, ada praktiknya. Ketika kita tahu yang baik, ketika ketika kita tahu yang baik, ketika kita bisa membuat sesuatu yang indah, itu adalah hikmat gitu. Dan kita juga udah belajar dari Bezalel ya, Bezalel dan siapa Aholiab di Keluaran, di kitab Keluaran. Di situ kita lihat bahwa Allah telah memberikan pengetahuan, Allah telah memberikan hikmat gitu. Dan ini bisa jadi contoh yang nyata ya, gitu. Contoh yang bisa kita lihat sama-sama bahwa hikmat itu adalah ilmu pengetahuan dan bagaimana mempraktekannya, dan itu bisa berguna gitu bagi orang lain. Nah, hikmat itu berasal dari kata Ibrani. Dalam bahasa Ibrani disebut hokmah. Itu adalah sebuah keahlian dan penerapan ilmu. Oke, kita lanjut. Eh, Gagasan utama dari kitab Amsal ini adalah takut akan Tuhan, gitu, teman-teman. Jadi, eh, gagasan utama atau poin penting yang menjadi bagian dalam kitab Amsal ini adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan maksudnya bukan takut kayak melihat sesuatu yang jahat ya, apa ya, mungkin melihat hantu atau melihat yang kita takuti, tapi bukan demikian yang dimaksud takut ya. Tapi takut yang dimaksud adalah sebuah rasa hormat dan kagum akan Tuhan gitu. Dan takut akan Tuhan itu adalah pikiran moral juga. Kita mengakui bahwa Allah itu adalah Allah, Tuhan itu adalah Allah dan kita adalah manusia biasa gitu, adalah ciptaan Allah dari begitu banyak ciptaan yang lain. Kayak gitu. Jadi kita harus punya pemikiran, kita harus punya pola pikir moral bahwa kita harus gampangnya sih mentuhankan Tuhan. Itu menjadikan Tuhan di atas segalanya. Kayak gitu. Dan terakhir, takwa akan Tuhan adalah bukti dari kita merendahkan diri di hadapannya. Gitu. Jadi ini adalah gagasan utama dari kitab Amsal ini. Nah, kitab Amsal itu ada bagian pendahuluan, isi dan juga penutup gitu. Dan setelah persiapan aku bisa melihat bahwa firman itu benar-benar firman itu benar-benar bisa tertata rapi kayak gitu. Dan aku makin kagum kalau semakin mm, semakin kita belajar tentang firman, semakin kita bisa kagum tentang keteraturannya Tuhan kayak gitu. Nah, jadi di awal kita Amsal ini bagian pertama, di pasal pertama 1 ayat 9, ini di bagian pendahuluan. Dan
kita mungkin sudah familiar ya, gitu tentang bagian awal ini, yaitu bagian tentang seorang anak yang belajar belajar dari ayah dan ibunya, gitu. Nah, dan kalau singkatnya di bagian pertama ini kita bisa melihat bahwa hikmat dan rasa takut akan Tuhan akan menghasilkan kebajikan, akan menghasilkan integritas dan kerendahan hati. Dari kebajikan, integritas, dan kerendahan hati, kita akan memperoleh kesuksesan dan juga kedamaian. Kayak gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi eh, di sisi lain, ketika kita tidak eh, memakai hikmat dan kita tidak takut akan Tuhan, seperti yang tertulis di kitab Amsal, kita dianggap seperti orang bodoh, orang yang tidak memiliki hikmat, dan itu jahat. Nah, orang-orang demikian adalah orang-orang yang egois dan sombong. Artinya orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mengutamakan Tuhan. Gitu. Hanya mementingkan diri sendiri, self-center. Dan akhir dari ini semua adalah kehancuran, gitu, dan rasa malu, kayak gitu. Nah, seperti yang aku sebut di awal juga, Amsal ini adalah bagian dari tiga kitab hikmat. Dan ini yang menjadi asal muasal tradisi hikmat di bangsa Israel. Gitu, bangsa Israel mengerti bahwa hikmat itu adalah pemberian dari Tuhan dan kita harus eh, meminta agar hikmat itu bisa diberikan kepada kita. Nah, hikmat ini atau bagian kitab Amsal ini berbeda dengan firman Allah yang lain, berbeda dengan hukum yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Gitu, ini bukan tentang perjanjian dan ini bukan tentang hukum. Hikmat ini, kitab Amsal ini juga bukan berbicara tentang nubuatan ya teman-teman. Dan kitab Amsal ini maksudnya bukan nubuatan, ini bukan berisi tentang eh, apa yang disampaikan firman Tuhan kepada jemaat, bukan jemaat, kepada umat Allah, umat bangsa Israel pada saat itu ya, untuk konteksnya kayak gitu. Tapi hikmat ini adalah kumpulan tentang wawasan umat Allah dari generasi ke generasi gitu. Jadi orang-orang yang sudah menerima firman Allah, hikmat yang diberikan dari Allah tertulis dalam kitab ini. Gitu. Dan kita bisa melihat bahwa kayak yang aku bilang tadi, mereka akan memperoleh kesuksesan dan kedamaian kayak gitu. Nah, untuk lebih bisa memahami tentang konteksnya dan tadi kayak di awal aku bilang kita ini bukan fokus membahas tentang satu tokoh ya gitu teman-teman. Jadi kita harus mengerti bahwa Amsal ini adalah bagian dari hikmat gitu dan bagian dari kitab hikmat dan sebelumnya kita juga udah eh, membahas tentang kitab Ayub dan kalau kita lihat balik lagi Ayub adalah orang yang saleh yang benar di hadapan Tuhan tapi eh, dia menerima dalam hidupnya dia mengalami eh, apa namanya musibah gitu dan itu bukan bukan karena dosa ya dan dia juga percaya karena itu tapi ada sudut pandang yang salah sebenarnya di apa yang ada di Ayub gitu dan pada akhirnya pun Tuhan akan mengoreksi itu gitu Ayub akan dibawa Ayub dibawa Tuhan untuk menjelajahi dunia gitu maksudnya adalah Ayub diberikan Ayub hanya berfokus pada diri sendiri kayak gitu kan dan mempertanyakan bagaimana tentang keadilan Allah kayak gitu dan bagaimana eh, Tuhan nggak langsung menjawab pertanyaan Ayub gitu kayak kalau kita lihat di bahan sebelumnya kalau ketika Ayub bertanya tentang kenapa Tuhan memberikan bencana ini gitu tapi Tuhan eh, menjawab dengan cara yang berbeda gitu Allah membawa dia berkeliling dunia dan Allah bertanya apakah dia sanggup mengatur ini semua kayak gitu artinya apa kita kita nggak boleh
terlalu tinggi hati sih gitu, dan kita tidak boleh berfokus kepada diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan egois dan sombong tadi sih. Dan di sini aku juga ingatkan sama kita semua bahwa kita harus takut akan Tuhan gitu. Oke. Nah, aku selama persiapan juga aku ada ketemu bahwa umat Allah yang melakukan umat Allah yang menerima hikmat itu ada ciri-cirinya gitu. Jadi ketika seseorang yang bermurah hati, ketika orang yang menjaga integritas dan juga orang-orang yang menegakkan keadilan, itu adalah orang-orang yang sedang menggunakan hikmat kayak gitu. Eh, Maksudnya adalah ketika orang-orang yang memilih untuk melakukan apa ya, melakukan amal, atau ada orang-orang yang menjaga integritasnya mungkin dalam pernikahan dan tidak selingkuh atau lain sebagainya, dan ada juga orang-orang yang menegakkan keadilan, orang yang salah salah dan orang yang benar itu yang benar, itu adalah eh, orang-orang yang sedang memakai hikmat dalam hidupnya kayak gitu. Nah, terus di bagian ini bagian awal ya, bagian pendahuluan itu kita bisa lihat teman-teman, kalau mungkin penasaran di pasal yang pertama, kita akan lihat bagaimana itu seorang hikmat itu adalah sebuah, itu diumpamakan seperti seperti perempuan yang sedang berjalan-jalan dan berkeliling-keliling di lapangan. Mungkin aku baca aja ya dari Amsalnya ya. Itu Amsal 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan, Amsal 1 ayat 20. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, dan lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Nah, jadi hikmat ini digambarkan seperti perempuan yang sedang berjalan-jalan dan menyampaikan hikmat gitu kepada orang-orang. Orang-orang yang mendengarkan perkataan itu adalah orang-orang yang mendengarkan hikmat. Dan di bagian akhir, teman-teman, kita bisa lihat eh, bagian penutup, kita bisa melihat ada perikop khusus di bagian di pasal 31 ayat 10. Boleh sama-sama kita lihat ya. Amsal 31 ayat 10. Kalau kita lihat perikopnya itu puji-pujian untuk istri yang cakap gitu. Jadi di bagian awal diumpamakan seperti seorang perempuan, orang orang yang mendengarkan hikmat dari Tuhan itu akan menerima puji-pujian di bagian akhir. Artinya di bagian awal sudah mendengarkan firman dan mendengarkan hikmat, dan di bagian akhir ditutup dengan puji-pujian untuk istri yang cakap. Artinya istri yang menerapkan hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam berkeluarga, dan juga dalam berkomunitas kayak gitu. Ya, itu aja sih teman-teman. Jadi untuk bagian awal ini mungkin sekedar jadi wawasannya. Jadi Amsal ini adalah sebuah kitab hikmat, dari salah satu dari kitab hikmat ya, selain daripada Pengkhotbah dan juga Ayub. Dan di sini berbicara tentang peraturan-peraturan lah ya. Kita bisa anggap bagaimana eh, menjalani kehidupan yang baik kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau ditanya mungkin bagian awal ini sebelum masuk ke bagian bahan? Kalau nggak ada, boleh kita masuk ke bagian bahan ya. Di bahan kita bisa melihat ada sebuah kutipan di itu dari Donald Trump. Aku baca translatannya ya. Di sini tertulis hanya sedikit hal yang lebih saya benci daripada kemalasan.
saya bekerja sangat-sangat keras dan saya berharap orang-orang yang bekerja untuk saya melakukan hal yang sama. Jika Anda ingin sukses, Anda tidak boleh bersantai. Saya tidak pernah berlibur karena saya tidak bisa mengatur waktu di luar pekerjaan saya. Baru-baru ini saya membaca bahwa saat ini sebagian besar orang yang berlibur cenderung memeriksa email dan pesan suara serta menelepon ke kantor ketika mereka pulang. Mereka lah orang-orang yang saya inginkan bekerja untuk saya. Ya, ya. Cukup menarik di sini dikutip dari eh, presiden ya yang menjabat di Amerika sekarang Donald Trump dan mm, ya khususnya nanti teman-teman kita akan diajak untuk mendiskusikan kutipan ini ya. Kita lanjut. Eh, di bagian paragraf pertama, teman-teman kita bisa melihat penulis mengambil banyak contoh tentang bagaimana seorang pemalas. Dan menurutku ya secara pribadi penulis ini sangat sangat tidak suka dengan seorang pemalas kayak gitu. Itu makanya dibikin sebuah topik yang khusus untuk membahas tentang eh, topik kemalasan ini gitu dan dikaitkan eh, di bagian ke ke 11 ya, ke bab 11 ini. Nah, di bagian pertama kita bisa melihat dari contoh. Kalau aku menanggapinya itu kayak contoh tentang si pemalas ini ya teman-teman. Itu boleh kita lihat, kita bagi lah ya. Kan ada satu, dua, tiga, empat. Empat kitab Amsal. Dariku akan membaca Amsal 19 ayat 24. Dari Lerina boleh dibaca dari Amsal 26 ayat 14. Amsal 26 ayat 14. Untuk Bang Yo, boleh bantu baca Bang dari Amsal 22 ayat 13. Amsal 22 ayat 13. Dan yang terakhir, dari Fitra bisa baca Amsal 20 ayat 4. Amsal 20 ayat 4. Udah dapat semua? Sudah ya. Boleh dari Larina, pertama nih, baca Amsal 19 ayat 24. Sorry. Aku yang pertama ya. Sorry, sorry. Amsal 19 ayat 24. Si pemalas mencelup mencelup tangannya ke dalam pinggang, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Ya, mungkin sekilas kita agak sulit untuk untuk mengartikan pasal ini ya. Tapi kalau kita lihat di terjemahan lain, itu ada di TSI. Nah, terjemahannya demikian. Si pemalas menyendok makanan dari piring lalu berhenti karena ia terlalu malas untuk memasukkannya ke mulut. Gitu ya. Cukup menarik karena di sini diibaratkan seorang pemalas itu saking malasnya makanan yang udah disendok pun bisa berhenti dan nggak masuk mulutnya gitu. Ini yang di Amsal 19 ayat 24. Boleh lanjut ke Delerina baca Amsal 26 ayat 14 deh. Oke. Amsal 26 ayat 14 begini bunyi firman Tuhan, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ya, eh, bisa dipahami lah ya. Dan di sini bisa kelihatan bahwa seorang pemalas itu diibaratkan diibaratkan di kitab Amsal ini seperti engsel pintu gitu ber, berputar di tempatnya dan berdecit ketika bergerak. Nah, kalau di bahan di sini dibilang seorang pemalas itu menikah dengan tempat tidurnya. Iya, saking saking senangnya tidur gitu ya. Itu dan orang-orang demikian adalah orang-orang yang malas menurut menurut kitab Amsal. Nah,
Mungkin lanjut dulu ya ke bagian ketiga ketiga Amsal 22 ayat 13 boleh dari Bang Yop bantu baca Bang. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Oh, iya, ini adalah eh, alasan ya. Si pemalas ini membuat sebuah alasan untuk tidak keluar rumah atau kita ibaratkan untuk bekerja lah ya. Nah, di terjemahan lain ada yang lebih gampang untuk dipahami itu dari TSI. Demikian terjemahannya. Ada singa di jalan. Kalau aku keluar, aku akan terkam. Demikianlah si pemalas membuat 1001 alasan untuk menghindari pekerjaannya. Ya, jadi eh, terjemahan ini lebih gampang dipahami ya, TSI dan memang beberapa Amsal juga kalau kita baca sekilas agak sulit untuk memahami maksudnya. Itu kayak di awal tadi, apa sih maksudnya mencelup mencelup tangan ke dalam pinggang gitu kan. Dan di TSI tadi kita bisa lihat bahwa maksudnya tentang menyendok makanan. Itu sama juga seperti ini. Cukup membantu juga sih gitu untuk memahami tentang maksud dari kitab-kitab Amsal ini. Nah tadi si pemalas berkata ada singa di luar gitu. Jadi si seorang pemalas eh, akan membuat begitu banyak alasan untuk tidak bekerja gitu. Dan ini adalah hal yang tidak baik ya teman-teman menurutku gitu. Karena kita akan lihat juga nanti di bahan selanjutnya berbicara tentang kenapa kenapa apa yang menjadi alasan orang-orang malas dan kira-kira apa saja yang kira-kira apa aja yang membuat mereka malas. Itu nanti kita akan lihat ada empat tingkatan di sini di bahan kita akan lihat ada empat tingkatan kemalasan gitu. Kita lanjut dulu ke bagian terakhir itu ada Amsal 20 ayat 4. Boleh dari Fitra yang baca? Amsal 20 ayat 4, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim panen, maka tidak ada apa-apa. Ya. Kalau di terjemahan lain ada aku dapat juga di TSI arti di sini terjemahannya si pemalas tidak mengerjakan ladangnya pada musim tanam sehingga tidak dapat mendapat sehingga dia tidak mendapat apapun di musim panen gitu. Jadi di sini seorang pemalas tidak memanfaatkan waktu dengan baik kayak gitu. Kita pasti sama-sama tahu bahwa eh, di dunia ini ada musim-musimnya gitu kan dan di Ayub juga di mana ya di Pengkhotbah ya. Di Pengkhotbah juga kita lihat semua ada waktunya gitu. Ada waktu hidup, ada waktu mati, ada musim-musim, musim kemarau, musim hujan gitu kan. Dan di sini kita lihat bahwa si pemalas itu udah tahu sebenarnya ini adalah musim tanam gitu, musim untuk membajak gitu. Tapi seorang pemalas itu tidak tidak bekerja pada waktunya yang seharusnya ditentukan gitu dan pada akhirnya dia tidak memenuhi apa-apa. Itulah apa ya mungkin contoh yang aku pahami ini adalah beberapa contoh orang-orang yang pemalas dan di yang bisa sama-sama kita lihat yang di bahan ditulis ya ada 4 Amsal. Nah, itu di bagian paragraf pertamanya teman-teman. Nah, kita lanjut ke paragraf kedua. Di situ ada tafsiran tentang kitab Amsal oleh Derek Kidner mencatat tentang secara ringkas bahwa seorang pemalas itu ada tiga, yaitu tidak melakukan sesuatu, tidak akan menyelesaikan sesuatu, dan tidak akan menghadapi sesuatu. Itu. Jadi dari definisi pemalas tadi, 4 Amsal yang udah kita baca sama-sama, ini adalah eh, ringkasannya. Gitu, seorang pemalas itu tidak akan memulai sesuatu, tidak akan menyelesaikan sesuatu dan tidak akan menghadapi sesuatu. Gitu. Karena apa? Karena mungkin terlalu terlalu malas
gitu. Dan kita juga akan lihat di depannya adalah di depan kita akan melihat tentang kemalasan rohani gitu. Karena orang-orang malas itu adalah orang-orang yang tidak memahami konsep bekerja itu baik gitu. Orang-orang malas tidak tidak paham bahwa pekerjaan itu adalah anugerah dari Tuhan gitu, dan kita diciptakan Tuhan untuk bekerja, dan ketika penciptaan di awal pun eh, Tuhan berfirman untuk ada sesuatu hal yang kita usahakan gitu, dan pekerjaan itu kita terima sebelum kerja Tuhan, dan pekerjaan itu bukan kutuk. Artinya pekerjaan itu memang adalah eh, kehendak Tuhan untuk yang kita kerjakan kayak gitu, dan pekerjaan itu berasal daripada Allah. Nah, itu yang termis, bukan termis ya, itulah yang tidak dipahami orang malas gitu. Mereka bekerja mungkin hanya karena disuruh-suruh, bersungut-sungut. Orang malas bekerja mungkin hanya karena mengisi waktu luang atau apa gitu kan. Tapi di bahan kita sama-sama pelajari bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik. Bagaimana kita menyelaraskan pekerjaan kita dengan tujuan Allah menciptakan dunia ini. Bagaimana kita melaraskan pekerjaan kita dengan em, maksud Allah ingin menciptakan dunia baru dalam dunia yang rusak ini. Kayak gitu ya. Nah, misal 13. Di bagian selanjutnya itu ada kutipan dari Amsal 13 ayat 4. Aku baca ya, Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kayak gitu. Di terjemahan lain ada dari TSI, itu terjemahannya demikian. Keinginan orang malas banyak, tetapi tidak terwujud karena kemalasannya. Keinginan orang rajin akan terkabul sepenuhnya, gitu. Eh, di kita misalnya kita melihat bahwa orang malas juga banyak banyak keinginannya, gitu. Saking banyaknya yang mereka inginkan, karena malasnya satu pun nggak tercapai, kayak gitu. Akibatnya mereka gelisah, dan keinginan yang begitu banyak yang mereka pikirkan itu tidak pernah tercapai gitu. Dan seperti yang kita bahas tadi di Amsal 22 ayat 13, saking banyaknya alasan yang dibikin, atau 1001 alasan dari TSI tadi bilang kan tentang untuk tidak bekerja, eh, demikianlah mereka tidak mau mengerjakan pekerjaannya, kayak gitu. Di Amsal 21 ayat 25, di sini eh, firman Tuhan berbicara, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Gitu. Dan di terjemahan lain di TSI, Amsal 21 ayat 25 ini, keinginan si pemalas terbawa sampai mati sebab dia tidak mau bekerja. Gitu. Dan ini adalah akibat dari kemalasan ya. Di bahan ini ada berapa ya? Ada satu, dua, tiga, empat. Gitu. Ada empat akibat eh, kenapa apa yang terjadi ketika seorang malas. Dan Amsal 21 ayat 25 tadi, karena si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan enggan bekerja. Gitu. Artinya eh, setiap keinginan atau setiap hal yang dia ingin capai itu sekedar keinginan belaka, gitu, tidak pernah tercapai. Karena apa? Karena mereka tidak ingin bekerja, gitu. Ada tiga pasal lagi sebelum sebelumnya.
boleh kita kita baca terbagi juga ya kayak tadi. Itu ada Amsal 15 ayat 19. Boleh bantu baca Lerina, Amsal 15 ayat 19 deh. Dari Bang Yo, bantu baca Bang di Amsal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9. Dan terakhir dari Fitra boleh bantu Amsal 10 ayat 9. Amsal 10 ayat 9. Udah dapat ya. Amsal 15 ayat 19. Lerina boleh bantu baca deh. Amsal 15 ayat 19, begini bunyi firman Tuhan, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Iya. Di terjemahan lain, pagar duri itu diartikan sebagai hambatan. Gitu. Jadi, jalan hidup orang yang malas itu penuh dengan hambatan. Itu artinya apapun yang dikerjakan karena malas itu terhambat semua, nggak tercapai. Gitu. Tetapi orang yang jujur, jalannya itu mulus lancar, kayak gitu. Itulah akibatnya kemalasan itu. Gitu. Artinya wajar aja orang malas itu biasanya eh, terlalu banyak apa namanya bahasa Indonesianya, eh, marah-marah gitu, marah-marah karena setiap hal yang dikerjakannya itu nggak kecapai, nggak 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 kecapaian, nggak tercapai gitu. Karena apa? Karena bukan karena apa-apa, tapi di sini Amsal bilang karena mereka malas, kayak gitu. Dan setiap hal yang dia inginkan itu terhambat oleh pagar duri, kayak gitu. Nah, boleh lanjut dari Bang Yo, Amsal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari perusak. Ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya gitu. Jadi, akibat seorang yang malas itu, eh, mereka kalau di sini diibaratkan menjadi seorang saudara si perusak. Gitu. Kalau di terjemahan lain, aku kutip itu dari BSI. Orang yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Artinya apa? Orang yang malas itu udah sama dengan orang yang merusak. Gitu, mungkin gitu eh, pemahamannya ya, gitu. Eh, Seorang yang malas itu sama dengan seorang yang suka membuat kacau, kayak gitu. Bayangkan eh, apa Amsal menyebutkan bahwa orang yang malas itu sama dengan orang yang membuat kacau, gitu. Jadi teman-teman, kita nggak boleh malas ya, kayak gitu. Karena ketika kita malas, kita kita diibaratkan seperti seorang perusak, gitu. Maksudnya sebenarnya dia nggak mengerjakan apa-apa. Ya kalau kita lihat sederhananya, eh, dia nggak nggak melakukan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Tapi di sini Amsal menyebutkan bahwa orang malas itu sama dengan perusak, gitu. Karena dia tidak mengerjakan apa-apa, gitu. Begitu banyak alasan yang dipakai eh, yang membuat mereka tidak bekerja, gitu. Dan yang terakhir dari Amsal 10 ayat 19, boleh bantu baca dari Fitra. 19 apa 9? Amsal 10, sorry, 10 ayat 9. 9 kan? Antara 10 dan 9, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa begitu-begitu jalannya akan diketahui. Amsal 10 ayat 9. Itu ya? Kayaknya aku salah deh. Sebentar. Amsal. Oh, Amsal 18, sorry. Bukan. Amsal 18 yang tadi kan. 10 ayat 26. Sebentar. Amsal 10 ayat 26.
Amsal 10 ayat 26 seperti cuka bagi gigi dan asam bagi mata. Demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Oke, ya, Amsal 10 ayat 26 ternyata ya. Thank you, Pit. Jadi, di sini Amsal menyebutkan bahwa seorang pemalas itu seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Maksudnya, orang malas itu kayak cuka gitu. Kalau cuka itu katanya kalau dikasih ke gigi itu akan bikin ngilu dan mengganggu ya, mengilukan gigi di BSI. Di terjemahan lain, sorry, di terjemahan lain di BSI menerjemahkan bahwa cuka bagi gigi itu mengilukan gigi dan aku yakin satupun dari kita nggak ada ya yang mau yang mau giginya ngilu kan gitu. Dan satu lagi, seorang yang malas itu seperti asap bagi mata gitu, memedihkan mata gitu kan. Dan di awal tadi dibilang di akhir si pemalas bagi orang yang menyuruhnya gitu. Jadi ketika ada orang yang menyuruh orang yang malas, bukannya pekerjaan yang disuruh itu selesai, tapi eh, justru menjengkelkan dia sendiri kayak gitu. Di sini Amsal menyebutkan bahwa mengibaratkan orang yang malas itu akibatnya seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Itu menjengkelkan dan menyusahkan. Ketika kita menyuruh sesuatu, misalnya menyelesaikan ini, bukannya selesai, malah ada lagi masalah lain. Mungkin kayak gitu lah ya, kayak gitu. Bahwa ada empat tadi yang kita baca akibat dari eh, orang yang malas, gitu. Nah, dilanjut selanjutnya bagian selanjutnya di paragraf kedua kita akan melihat bagaimana penulis mengingatkan kembali tentang mandat bekerja itu di bagian awal bahwa pekerjaan itu baik dan pekerjaan itu eh, berasal dari Allah. Nah, di sini di bahan eh, pekerjaan itu dikaitkan dengan nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik sebuah pekerjaan. Nah, ada dua yang di bagian selanjutnya yang penulis bagikan bahwa seorang yang malas tidak memahami nilai intrinsik dan ekstrinsik dalam pekerjaan. Maksudnya apa? Nilai intrinsik adalah melihat pekerjaan sebagai anugerah, panggilan dan berkat. Pekerjaan itu baik pada dirinya sendiri. Itu artinya orang yang malas itu kehilangan pandangan bahwa pekerjaan yang dikerjakan itu baik gitu. Mereka tidak paham bahwa pekerjaan yang diberikan itu adalah sebuah panggilan dari Allah untuk mensejahterakan orang lain dari pekerjaan gitu, memberkati orang lain gitu. Dan satu lagi, orang yang malas itu kehilangan nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik maksudnya adalah pekerjaan itu sendiri, pekerjaan yang kita kerjakan itu baik gitu karena apa yang dihasilkan seperti panen dan juga membantu orang lain dan sebuah pelayanan gitu kepada orang lain. Gitu. Orang malas kehilangan nilai ekstrinsik. Mereka tidak paham bahwa output dari pekerjaan yang dia hasilkan itu ya seharusnya bermanfaat gitu karena mereka kehilangan pemahaman ini, pemahaman bahwa pekerjaan itu baik, mereka tidak bekerja. Gitu itu yang menurut penulis seorang yang malas gitu. Dan yang terakhir, di bagian terakhir di paragraf kedua, paragraf ini ditutup dan aku kutip kalimat di situ tertulis orang orang pemalas mungkin memiliki keinginan yang kuat sama seperti Amsal 13 ayat 4 tadi. Begitu banyak keinginannya gitu. Tetapi untuk hal-hal yang salah, kerinduan itu mematikan dan mengarahkan kepada kekosongan yang sia-sia. Selanjutnya di bahan
eh, akan di bahan dikutip dari Amsal 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan, siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia, dia berakal budi. Itu siapa yang mengerjakan tanahnya. Nah, di terjemahan lain di TSI bilang, orang yang rajin mengerjakan ladangnya akan puas dengan hasilnya, tetapi orang yang melamun saja tidaklah berakal. Gitu. Jadi dibandingkan antara orang yang rajin dan orang yang eh, tidak berakal ya, tidak berakal budi. Gitu. Mungkin kalau yang aku pahami eh, di sini orang yang rajin gitu. Pastinya orang yang malas kan lawan katanya rajin gitu kan. Nah, di sini eh, dibandingkan dan terlihat sangat jelas bagaimana perbedaan orang yang rajin dan eh, orang yang malas gitu. Oke, selanjutnya di bahan kita bisa lihat bahwa ada tingkatan kemalasan dan di bahan itu ada 4 tingkatan kemalasan. Yang pertama ada kemalasan fisik, ada kemalasan mental, ada kemalasan moral dan ada terakhir kemalasan rohani gitu. Eh, kita kan sama-sama baca, kita kan sama-sama memahami bahwa di bahan kita bisa lihat bahwa ada 4 tingkatan kemalasan. Nah, untuk masing-masing di bahan juga udah diartikan ya, gitu. Arti dari kemalasan fisik adalah ketidaknyamanan pikiran dan tubuh, cinta duniawi akan kemudahan atau kedagingan. Itu artinya mungkin yang bisa aku pahami kemalasan fisik itu adalah ketidaknyamanan pikiran dan tubuh. Artinya dia hanya mementingkan kenyamanan dalam diri gitu. Artinya ketika dia bekerja dan tidak nyaman, dia enggan untuk bekerja gitu. Selain itu juga kemalasan fisik itu diibaratkan seperti cinta duniawi akan kemudahan gitu. Hanya mau hal-hal yang instan, instan mungkin ya gitu dan hanya mementingkan kedagingan gitu. Nah, ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, ketika memikirkan pekerjaan saja sudah menyusahkan gitu. Eh, Mungkin di sini aku skip aja ya karena eh, bagian kemalasan ini ada mungkin teman-teman boleh baca di bahan itu di paragraf ketiga bagaimana ciri seorang kemalasan fisik. Aku lanjut ke bagian 2, kemalasan mental. Nah, kemalasan mental ini diibaratkan seperti orang yang buta, buta mental. Orang pemalas itu tidak bisa melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang diperlukan. Mereka juga tidak dapat melihat akibat fatal dari tidak bekerja, tetapi terkejut saat tidak tidak panen dan datangnya kemiskinan. Kemalasan mental artinya orang yang malas ini tidak bisa melihat bahwa bagaimana sebenarnya pekerjaan itu sebenarnya menghasilkan gitu kayak nilai ekstrinsik dan ekstrinsiknya tadi gitu. Orang yang malas cenderung tidak bisa melihat pekerjaan itu adalah sesuatu yang diperlukan sebenarnya gitu dan berguna bagi orang lain. Yang ketiga, kemalasan moral. Kemalasan moral adalah kegagalan untuk peduli ke arah yang benar, gagal memenuhi tuntutan etika hidup, termasuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan merawat sesama. Kondisinya seperti Amsal 15 ayat 19, orang yang bermolar lurus, seperti itulah yang benar-benar ditandai oleh hikmat. Tadi Amsal 15 itu yang pagar duri gitu ya. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang benar adalah rata gitu. Jadi penulis menyebutkan kemalasan moral itu begitu banyak hal yang gagal dalam kehidupannya gitu karena dia malas, tidak memanfaatkan waktu dengan baik dan karena dia orang-orang yang
kekurangan hikmat gitu. Dan yang keempat adalah kemalasan rohani. Nah, di bahan itu disebut dengan acedia. Nah, acedia ini adalah ketidakpedulian terhadap Tuhan dan tujuan-tujuan Tuhan. Ini adalah yang paling buruk gitu. Jadi tingkatan yang terakhir itu yang paling buruk itu adalah kemalasan rohani. Gitu bahwa orang-orang yang malas tidak tidak memahami tujuan-tujuan Allah gitu, tidak menyelaraskan hidupnya, pekerjaannya untuk tujuan Allah gitu. Itu sih ada empat kemalasan rohani dan yang bagian selanjutnya itu ada tentang kutipan dari Sayer. Dorothy Sayer mengatakan bahwa kemalasan adalah dosa yang tidak percaya pada apapun, tidak peduli apapun, tidak berusaha untuk mengetahui apapun, tidak mencintai apapun, tidak membenci apapun, tidak menemukan tujuan dalam apapun, dan tetap hidup karena tidak ada apapun yang membuatnya rela mati. Faktanya, kemalasan rohani adalah akar dari segala manifestasi kemalasan lainnya, dan karena itu menuju menunjuk pada penyembuhan tertinggi bagi si pemalas. Ya, kenapa aku kutip? Menurutku ini cukup menarik ya. Di sini Dorothy menyebutkan bahwa kemalasan itu adalah dosa yang fatal gitu. Dia tidak peduli akan apapun, tidak mengusahakan apapun, dia tidak mencintai apapun dan tidak membenci apapun dan lain sebagainya. Gitu ini adalah dan menurutnya ini adalah dosa kayak gitu. Nah, di bagian selanjutnya ada poin tentang penyembuhan asidia. Jadi, jika kita memiliki hikmat, yaitu pengetahuan tentang praktis, tentang kehidupan berdasarkan hubungan perjanjian Allah dengan manusia, kita tidak akan menjadi pemalas. Artinya apa? Seperti yang di awal tadi aku singgung sih, gitu bahwa kita misalnya adalah kitab hikmat dan hikmat itu berasal dari Allah dan kita bisa memintanya dari Allah. Gitu kita bisa memohon kepada Allah untuk diberikan hikmat di dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu. Sebaliknya jika kita seorang yang pemalas, kita membutuhkan hikmat. Orang pemalas itu membutuhkan hati yang bertobat, hati yang terlatih dalam prioritas, semangat, keteguhan dan juga doa. Inilah yang dilakukan pemalas dan orang-orang yang menghindari kehidupannya. Mereka perlu mencari kesunyian dan menghadapi diri palsu agar jati diri sejati dapat lahir. Dan bagian terakhir yang boleh aku bagikan dan aku kutip juga dari bahan itu berbicara tentang seperti halnya sebuah pertobatan sejati. Pertobatan berkelanjutan menurut anugerah sekaligus pencapaian dibutuhkan simfoni kehendak Tuhan dan kehendak kita yang sepakat untuk melahirkan hati yang baru. Hanya ketika si pemalas benar-benar menginginkan perubahan seperti itu, barulah ada harapan untuk pertobatan. Pada awalnya, hal itu hanya perlu sebuah doa samar yang dipanjatkan dalam hati Tuhan yang lapang dan murah hati. Kemudian mereka ingin bertobat harus mendisiplinkan responsivitas menantikan Tuhan dan menghadapi diri sendiri dalam kesendirian, memupuk pemikiran baru tentang pekerjaan baik nilai intrinsik maupun ekstrinsik, mengambil tindakan tegas bahkan ketika mereka tidak menginginkannya dan terus-menerus mengingatkan diri mereka sendiri untuk siapa mereka bekerja. Begitu. Mungkin itu sih yang eh, bisa aku bagikan dan sebenarnya seperti yang aku bagikan tadi, ini berbicara tentang kemalasan dan di bahan juga kita bisa lihat bahwa eh, orang yang malas itu apa saja akibatnya gitu dalam kehidupannya apapun yang begitu banyak hal yang eh, diinginkan gitu ada begitu banyak cita-citanya gitu tapi ketika menjalani kehidupan mereka banyak menghadapi hambatan kayak gitu karena apa karena kemalasan yang mereka buat sendiri gitu begitu banyak alasan yang diciptakan dalam benak mereka sendiri sehingga begitu banyak juga keinginan yang dalam hatinya tidak tercapai
gitu. Kalau dikaitkan dengan pekerjaan kita sehari-hari teman-teman di tempat kita bekerja, menurutku penulis menyarankan kita untuk tetap mengingat apa nilai intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah pekerjaan kayak gitu. Kita harus mengingat bahwa setiap pekerjaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita itu itu baik gitu, baik dalam hasilnya, baik dalam eh, kegunaannya untuk kita sendiri ataupun orang lain kayak gitu. Dan kenapa juga penulis me- membuat topik kemalasan ini sebuah topik khusus gitu ya, satu bahan, satu bab. Itu menurutku karena memang sudah memandang kemalasan ini adalah hal yang tidak baik gitu dan dianggap seperti dosa kayak gitu sih. Dan teman-teman dalam pekerjaan sehari-hari aku yakin sih sebenarnya aku yakin sih kita semua orang yang rajin di sini kayak gitu. Dan apa namanya setiap hal yang dikerjakan aku yakin ketika kita sudah menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan kita pasti tahu bahwa setiap hal yang kita kerjakan itu memang harus rajin. Karena ketika kita bekerja kita memakai hikmat gitu. Nah, berbicara tentang hikmat juga aku jadi teringat bahwa hikmat itu bukan sekedar eh, rumus dalam kehidupan gitu. Itu makanya di awal tadi aku singgung tentang kitab Ayub gitu. Kalau di Amsal kita bisa lihat orang yang rajin akan menerima hasil yang banyak gitu. Orang yang malas akan tidak menghasilkan gitu. Tapi di kitab Ayub justru berbanding terbalik gitu kan. Justru seorang Ayub yang saleh dan benar justru mengalami musibah. Nah, yang poin dari yang aku maksud adalah di seperti yang aku bagikan, kitab Amsal ini adalah gagasan utamanya adalah takut akan Tuhan, kayak gitu. Dan walaupun fokus kita adalah bagian apa ya, berbicara tentang malas, jangan malas gitu ya. Tapi kita jangan lupa bahwa kitab Amsal itu berbicara tentang takut akan Tuhan gitu, adalah permulaan pengetahuan. Artinya ketika kita takut akan Tuhan, kita dengan rela hati membuka diri untuk menerima hikmat dari Tuhan. Kayak gitu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau kita praktekkan secara mutlak gitu kan, apa yang ada di kitab Amsal, kita akan kecewa sama seperti Ayub gitu. Karena ada yang terhilang dari konsepnya gitu. Dia menganggap bahwa ketika hidupnya baik, mengerjakan apa yang ada di amsal-amsal yang tertulis, kehidupannya akan baik. Tapi tidak demikian gitu. Karena apa? Karena dia hanya memfokuskan segalanya hanya kepada dirinya sendiri gitu dan dia melupakan eh, ya inti dari segalanya itu adalah Tuhan, Christ center gitu. Baik dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu. Kita nggak boleh menganggap bahwa pekerjaan kita kecil atau pekerjaan kita eh, kurang kurang ini, kurang itu gitu. Tapi mari sama-sama kita pahami bahwa Tuhan mengizinkan kita bekerja di saat ini ada hal baik kayak gitu yang Tuhan inginkan. Dan setiap dari kita pun aku yakin kita udah mendoakan apa yang terbaik kan di pekerjaan kita gitu. Mungkin itu bekerja di perusahaan A atau mungkin kita berdoa untuk jadi PNS atau mungkin apapun yang kita doakan gitu kan. Tapi yang mau aku bagikan adalah eh, pekerjaan yang Tuhan berikan saat ini apapun itu baik gitu dan jangan lupa untuk tetap takut dengan Tuhan, tetap em, meminta hikmatnya di dalam pekerjaan gitu. Karena apa? Karena hikmat itu eh, apa ya, aku mungkin memahaminya bukan sekedar rumus gitu, dan hikmat itu benar-benar akan praktis di tempat kita bekerja gitu. Misalnya kita memegang tentang keuangan atau tentang apapun yang kita pegang
gitu. Ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, itu akan relate gitu dan benar-benar kita bisa praktikkan dan itu akan menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan hasil yang baik juga kayak gitu. Dan topik ini di bagian bab 11 ini berbicara tentang kemalasan ini balik lagi mungkin intinya itu sih gitu ada di topik kemalasan ini dibikin secara fokus membahas tentang kemalasan supaya mengingatkan kita kembali gitu bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang kita miliki saat ini gitu. Tuhan telah menyediakan pekerjaan untuk kita masing-masing, baik untuk yang mungkin sedang mencari ataupun yang eh, sudah punya gitu. Karena aku jadi teringat di awal bahan kita juga berbicara tentang orang yang sedang mencari pekerjaan itu juga pekerjaan gitu kan, dan itu adalah baik di hadapan Allah gitu. Jadi mari sama-sama kita eh, manfaatkan waktu kita dengan baik dan tetap bekerja dengan rajin. Itu mungkin intinya ya, bekerja dengan rajin dan tetap jangan lupa takut akan Tuhan gitu, meminta hikmat daripadanya agar pekerjaan yang kita kerjakan pun berhasil gitu, menghasilkan apapun itu hasilnya gitu dan bisa berguna bagi orang lain. Itu adalah buahnya ya, itu adalah buah dari pekerjaan. Dan apalagi ya, mungkin itu dulu sih dariku yang bisa aku bagikan. Dari yang lain mungkin ada yang mau nambahin atau kita boleh sama-sama diskusi. Ada mungkin topik yang aku lupa mungkin, tapi dariku itu aja sih yang bisa aku bagikan. Ada dari Lerina mungkin mau nanya. Belum sih, Bang. Belum ya. Ya gak apa-apa deh, tetap mengikutinya. Soalnya ini kan bagian tengah-tengah sih. Jadi apa ya? Ya, kita juga ada rekamannya deh. Mungkin kalau penasaran bagian satu, bagian dua nanti boleh lihat di YouTube-nya Bang Yo. Ya jadi promosi ya. Boleh lihat dari YouTube-nya Bang Yo. Kenapa aku bilang harus baiknya untuk dilihat deh? Karena ini bahan yang continue gitu. Kita bisa memahami dari awal sekali itu tentang penciptaan gitu. Kita akan melihat banyak tokoh-tokoh dan kita akan melihat bagaimana mereka eh, apa namanya teladan hidup mereka bisa kita pakai dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu. Ada mungkin yang mau ditanya mungkin eh, aku terlalu cepat atau mungkin nggak ada ya. Oke. Dari Fitra mungkin ada yang mau ditambahin? Nggak ada. Dari Bang Yuk? Ya, ada ya, Dik. Abang mau nambah ya. Em, Oke, jadi kayak gini, ini kan bahan tentang kemalasan ya, Dik. Pertama kita harus tahu dulu apa penyebabnya ya. Penyebab kemalasan itu kalau dilihat di bahan, itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu kan salah satu akadia. Akadia itu kesedihan. Ya, jadi dia itu orang yang punya kesedihan yang kalau dibaca itu kan akhirnya karena kesedihannya dia senang orang lain menderita gitu dan dia sedih ketika orang lain senang gitu ya dan akhirnya dia nggak melakukan apa-apa gitu ya itu akadia jadi dia punya kesedihan yang berkepanjangan gitu nggak pulih dan akhirnya dia malas gitu ya sama yang kedua ada juga jenis kemalasan kayak yang dibilang Daniel tadi jenis kemalasan yang karena pengertiannya sendiri yang keliru gitu ya dia nganggap ya ketika aku bekerja nggak ada gunanya ya kayak tadi lebih nyaman di keadaanku yang sekarang di tempat tidurku atau ya ada singa di luar sana ada masalah yang banyak di luar sana padahal belum tentu
gitu ya. Jadi itu jenis kemalasan yang karena yang bersangkutan itu terjebak di dalam pengertiannya sendiri. Ya, jadi di dalam prakteknya ada kemalasan yang dia itu nggak melakukan apa-apa. Ya, jadi dia itu hanya pasif atau ya hanya tidur, terus ya merasa ya apa yang dia gunakan nggak terlalu berdampak gitu ya. Tapi ada juga jenis kemalasan kalau kita baca tadi ya bahannya itu sebenarnya ada jenis kemalasan yang dia tinggal di dalam kesibukan, ya dia mengerjakan segala sesuatu, tapi sebenarnya dia malas. Kenapa bang? Karena dia nggak bertumbuh. Itu karena yang dia lakukan itu ya aku ngerjakan ini, ngerjakan itu, aku ya buat ini, tapi itu bukan sesuatu yang sebenarnya berguna. Itu karena ada yang dia sembunyikan, akhirnya dia mengerjakan itu. Yaitu mungkin hampir mirip kayak orang-orang Cina yang sekarang itu ya, banyak yang bayar gitu untuk bisa pura-pura kerja di kantor. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu adalah jenis kemalasan ya, akan dia eh, jenis kemalasan yang terjadi karena ya dia itu menyembunyikan sesuatu hal gitu. Dia itu menyimpan sesuatu yang orang lain nggak pengen untuk dia beritahu gitu ya, atau dia pengen bangun citra apa gitu ya, atau bahkan mungkin dia punya hati yang luka dan akhirnya itu dia sembunyikan dengan aktivitas-aktivitas itu, pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi nggak tentu sebenarnya kemalasan itu nggak melakukan apa-apa. Tapi bisa aja dia melakukan sesuatu, tapi bukan sesuatu yang membuat dia bertumbuh. Nah, em, ada beberapa hal yang cukup menarik perlu kita ingat di bahan itu ya. Abang nambahin, misalnya ada beberapa pengertian-pengertian yang akhirnya membuat kita itu keliru untuk bisa menjalani hidup ini karena kita malas. Ya, ternyata kemalasan itu membuat kita kabur untuk mengerti tentang rencananya Tuhan di dalam hidup kita. Ya, misalnya hal sederhana, kemalasan itu ternyata itu membuat kita nggak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan mudah yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Padahal sebenarnya ada loh pekerjaan-pekerjaan mudah yang bisa untuk dilakukan. Tapi karena kita malas, akhirnya itu nggak kita kerjakan. Itu terluput dari penglihatan kita. Ya. Dan ya akibatnya itu sebenarnya ya, ketika kita malas, kita harus punya pengertian bahwa waktu kita malas sebenarnya dengan bermalas-malas itu akibatnya fatal. Itu ada dampak dari melakukan tindakan malas. Itu ada. Akan selalu ada dampak negatifnya. Ya misalnya pekerjaan terhambat, atau ya bakalan ada nanti masalah ke depannya, atau hidup kita jadi nggak berbuah, gitu ya. Jadi sangat baik ternyata ya untuk ya, hidup di dalam kerajinan, gitu, hidup di dalam penghayatan yang produktif. Terus ternyata kemalasan itu juga membuat kita benci sama diri kita sendiri. Ya karena Tuhan itu sebenarnya kan buat Taurat di dalam hati kita, dan Tauratnya itu akan mengingatkan kita untuk setiap hal yang nggak kita kerjakan, atau setiap kali kita berdosa atau melakukan kesalahan, Taurat yang Tuhan tanamkan di hati kita itu akan menegur kita. Gitu ya. Jadi dengan bersikap malas, nggak melakukan apa-apa, yaitu kita bisa buat diri kita itu semakin benci terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi ada juga gunanya untuk ya hidup rajin, ya, untuk hidup produktif. Itu bisa membuat kita itu menaati Taurat-Taurat yang Tuhan berikan. Dan itu membuat kita dengan menaati Taurat, membuat kita semakin bersyukur. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bahas tadi di awal, misalnya soal hati yang berduka, hati yang sakit, di mana ya? Ya tentu perlu pemulihan. Ya, perlu untuk pemulihan, ya butuh persekutuan atau
ber-HPDT kembali sama Tuhan, itu biar itu pulih dan akhirnya ya bisa kembali menjalankan aktivitas. Tapi untuk pengertian-pengertian ini yang keliru ini, ya tentu kita perlu teologi kerja. Ya. Dengan kita bekerja, itu membuat kita semakin dekat dekat sama Tuhan gitu. Ternyata dengan aku mengerjakan ini, aku bisa loh semakin dekat dengan Tuhan. Dengan aku mengerjakan ini, aku itu sedang bertumbuh. Kayak gitu. Itu adalah teologi kerja ya. Kita jadi mengerti bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk Tuhan dan untuk orang lain. Itu. Nah, em, gimana caranya untuk keluar dari ini semua? Tadi udah dibilang Daniel ya. Yang harus kita lakukan adalah bertobat. Itu bertobat dan akhirnya kita beroleh hikmat. Hikmat yang kayak mana? Hikmat yang hatinya itu sangat menikmati relasi dengan Tuhan. Hikmat yang karena hikmat itu selain dia pengertian, tapi dia juga adalah sikap hati. Hati yang sangat mencintai Tuhan di dalam keseharian. Jadi kita menjalani hari-hari ini ya dengan rasa syukur. Nah, masalahnya kita kan ini Bang, kita kan terjebak di dalam rutinitas. Gitu ya. Itu kadang-kadang bisa loh buat kita malas, buat kita jenuh. Ya kayak tadi, ya tentu ketika kita bekerja, kita sekarang menghayatinya dengan pengertian yang baru, ya kita orang yang lahir baru tentu pengertiannya itu adalah pengertian yang baru bahwa dengan aku bekerja aku semakin dekat sama Tuhan. Dengan aku bekerja aku semakin dewasa secara rohani. Nah, selain itu kita perlu ternyata ya di dalam melihat rutinitas itu. Kalau kita lihat di Mazmur kan, Mazmur itu ada loh dibilang bahwa anugerah Tuhan itu selalu baru setiap hari. Jadi ada loh anugerah Tuhan yang baru setiap hari. Berarti di dalam mengisi rutinitas nih, itu perlu ada novelty. Artinya waktu aku mengerjakan rutinitas, aku perlu sadar hal baru apa yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Gitu. Jadi masalahnya kita seringkali menjalani keseharian itu, kita nggak sadar anugerah baru apa yang Tuhan berikan hari ini. Itu kita nggak sadar. Gitu. Padahal harusnya ketika aku menjalani rutinitas setiap hari, ada hal baru yang Tuhan berikan. Dan itu membuat kita harusnya makin bersyukur ya menjalani keseharian. Itu membuat kita semakin kepengen untuk bekerja, kepengen untuk melalui setiap harinya. Karena akan ada sukacita baru, ya, hal baru yang bisa dirayakan. Kayak gitu. Nah, makanya orang yang berhikmat, ya, yang hatinya tertuju sama Tuhan, orang yang lahir baru, dia itu punya kesadaran bahwa ada loh ya anugerah Tuhan besok. Gitu. Ternyata eh, kesulitan hari ini yaitu ya untuk hari ini aja gitu. Itu kan Tuhan bilang ya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok aku pikirkan lagi kayak gitu. Jadi itu membuat kita terhindar dari kemalasan ya, pengertian yang baru, hidup yang berhikmat tadi kayak gitu. Justru dengan aku bekerja, dengan aku rajin, aku sedang bertumbuh. Dengan aku rajin, aku akan menghindari diriku, menghindarkan diriku dari begitu banyak masalah yang akan terjadi nanti. Ya, dengan aku bekerja, aku ya bekerja ini konteksnya bukan hanya soal gaji-gaji itu ya, tapi bekerja juga adalah soal menjalankan kehendak Tuhan, gitu ya. Nggak tentu bekerja ya harus soal gaji gitu ya, bisa juga melakukan apa yang Tuhan mau. Justru dengan aku bekerja, aku semakin bisa mensyukuri hidupku. Kayak gitu. Nah, kemalasan di sini tentu beda konteksnya dengan istirahat. Ya, bukan, ya tentu kita orang Kristen ada waktunya istirahat juga, gitu ya. Tapi di sini adalah malas yang gak mau melakukan apa-apa,
ya malas yang kayak tadi, larut di dalam duka, larut di dalam kesedihan, dan malas yang terjebak di dalam pengertian sendiri. Kayak gitu. Ya kadang-kadang ya kalau orang yang terjebak di dalam pengertiannya sendiri, ya itulah orang yang self-centered, yang gak bisa melihat bahwa Tuhan itu pun mampu ya mengintervensi hidupnya. Tuhan itu pun memegang ya jalannya hidupnya, gitu, perjalanan hidupnya. Dan ya kayak Ayub, ya Ayub juga bertobat gitu dari kepengen tahu jawabannya Tuhan, tapi kini dia berserah gitu. Ya tentu keberserahan Ayub itu kini dilalui oleh Ayub dengan suatu pengertian bahwa ada loh ya kebaikan baru yang Tuhan berikan setiap hari. Kayak gitu ya. Jadi ya itu akan membuat kita terhindar dari rasa malas. Kayak gitu. Ya, jadi semakin sadar. Jadi waktu kita malas mungkin ya, kita sedang ya nggak tahu mungkin melakukan apa, mungkin kita bisa jadi kayak lebih sadar gitu, lebih kepengen untuk mencari tahu ya anugerah Tuhan hari ini, ya, atau bahkan yang ber-HPDT, mendengarkan Tuhan, apa yang bisa kita dengar dari firman Tuhan hari ini, kayak gitu. Dan dengan bekerja, dengan tidak bermalas-malas, itu akan membuat kita bertumbuh. Itu akan membuat kita bisa merayakan hidup. Ya, itu akan membuat kita semakin berdampak sama orang lain. Kayak gitu. Dengan bekerja, aku akan menghindari banyak persoalan. Dan uh, ya orang yang lahir baru tadi, dia bisa melihat hal yang mudah terlebih dahulu untuk dilakukan. Itu sama kayak kayak Esther ya, gitu Esther melihat hal yang mudah dulu yang bisa dilakuin. Nggak tentu harus yang besar gitu, tapi hal yang mudah, hal yang kecil gitu. Dan itu membuat kita bertumbuh, bukan kayak tadi bekerja tapi untuk bersembunyi itu dari kepedihan hati, bersembunyi uh, dari sesuatu yang membuat kita semakin membenci membenci diri kita gitu ya, kayak gitu ya. Dan ya dengan bermalas-malas itu sebenarnya kita sedang uh, membenci diri kita. Dengan bermalas-malas kita sedang tidak melihat Tuhan gitu, tapi melihat diri kita sendiri. Ya ketika kita bermalas-malas, kita kayak tadi ya udah banyak dibilang Daniel, kita pembuat masalah, kita akan buat masalah, kita akan jadi orang yang hidupnya berlika-liku, kayak gitu. Itu aja sih mungkin yang bisa Bang bagiin, kayak gitu. Ya, ya, suaranya belum. Ya, gitu. Oke, kita bagian terakhir ya teman-teman. Itu bagian diskusi dan refleksi. Aku bacakan untuk kita semua. Bagaimana yang disarankan oleh kutipan Donald Trump di awal bab ini, workaholic atau kecanduan bekerja. Kecanduan terhormat sebenarnya sisi gelap dari kemalasan. Kemalasan moral. Sekali lagi, orang yang terkurung dalam dirinya sendiri memenuhi kebutuhannya eh, yang mendalam akan arti penting melalui kinerja dan tidak peduli terhadap sesama dan bahkan mungkin pasangan dan keluarga. Hidup untuk bekerja atau hidup untuk bukan bekerja adalah dua sisi mata uang yang sama. Kathleen Norris telah menyebutkan hubungan antara kemalasan dan workaholic. Eh, Akedia, Akedia sebagai manifestasi spiritual kemalasan tampak kontradiktif dan produktivitas kompulsif bisa menjadi salah satu topengnya. Diskusikan proposisinya. Agak sulit ya bahasanya, eh, tapi kalau yang aku pahami di sini adalah bagaimana hubungan antara kemalasan dengan workaholic.
gitu kali ya. Dan proposisi itu maksudnya kayak eh, tadi udah cari sebentar ya. Proposisi itu kayak eh, dampaknya, dampaknya ya. Bisa, Dik? Bisa bang, bentar, bentar. Oh ya, artinya proposisi itu aku lihat di Google ungkapan yang dapat dipercaya, disanggih, disangsikan, disangkal atau dibuktikan benar. Oh, ya aku lupa. Jadi eh, tentang workaholic itu di sini kita diminta untuk kita setuju atau tidak, kita sama-sama mendiskusikan sebenarnya workaholic itu baik atau benar gak sih menurut Alkitab dan apakah kemalasan itu eh, baik atau tidak. Ya, itu mungkin ya artinya diskusikan pro eh, proposisinya gitu. Ada yang mau berbagi duluan atau dibaca lagi yang di awal tadi tuh mungkin singkatnya si Donald Trump ini adalah orang yang sangat workaholic dan dia juga pengen orang yang bekerja untuk dia juga sama-sama kayak dia workaholic. Nah, menurut teman-teman itu benar atau salah sih? Kalau dariku pribadi menurutku itu nggak tepat ya teman-teman karena apa? Karena seperti yang udah sama-sama kita eh, sama-sama kita bahas bersama bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan bukan sekedar hasil yang kita inginkan. Pekerjaan itu bukan soal